Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para tutor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Adinda Fanya Utami dengan nomor NIM 856545238. Saya merupakan mahasiswi S1 Universitas Terbuka Program Studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 UPBJJ Saud Bagan Batu Bercahaya. Pada video ini, saya sedang melaksanakan tugas tutorial online ketiga dan yang terakhir mata kuliah Filsafat Ilmu yang sebelumnya telah diberikan oleh Ibu Susilawati Amdayani SSI MPD selaku Ibu Tutor Pembimbing pada mata kuliah ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 pertanyaan mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, analisis relevansi dan dukungan penerapan pendidikan tersebut dalam era digital, serta refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yuk kita bahas satu persatu mengenai 4 pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikatan sistem pendidikan. Pilar-pilar pendidikan yang mengacu pada UNESCO di tahun 1996, yang mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasar pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Pilar-pilar ini terbagi menjadi 4 pilar dasar yang berupaya untuk menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan mendatang. Pilar-pilar tersebut yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, dan learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, dalam arti lain seperti visi dan tujuan pendidikan sebagai penentu arah baik untuk pembentukan karakter maupun kompetensi peserta didik. Kurikulum dan isi pembelajaran seperti materi dan struktur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidik dan tenaga kependidikan seperti sumber daya manusia yang menjamin proses pembelajaran berlangsung efektif. Proses penilaian lingkungan belajar sebagai mekanisme umpan balik serta lingkungan sosial psikologis yang memungkinkan peserta didik untuk berkembang. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menetapkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, memiliki arti di depan memberikan teladan, yang mana pendidik harus memberikan contoh perilaku, etika, dan cara belajar yang baik. Kedua, ing madya mangun karso, memiliki arti di tengah membangun semangat, yang mana pendidik harus merangsang inisiatif dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tutwuri handayani, memiliki arti di belakang memberi dukungan, yang mana pendidik harus memberikan bantuan secara bertahap agar peserta didik dapat menjadi mandiri. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan filosofis yang berpusat pada keteladanan, paradigma, dan pendamping Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, relevansi dan dukungan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam era digital. Pada aspek pembelajaran berani, prinsip Ki Hajar Dewantara yang relevan yaitu ing ngarso sung tulodo, yang mana guru dapat menunjukkan keberanian untuk menggunakan teknologi baru seperti AI dan platform kolaboratif. Ing madya mangun karso, yang mana guru dapat memberikan tantangan berbasis proyek digital agar mendorong siswa untuk menciptakan karya baru. Pada aspek literasi digital, prinsip Ki Hajar Dewantara yang relevan yaitu ing ngarso sung tulodo, yang mana guru dapat mengajarkan cara verifikasi dan penggunaan data digital secara cerdas. Tutwuri handayani, yang mana guru dapat memberikan panduan secara bertahap agar siswa dapat menganalisis informasi di dunia maya. Pada aspek pembentukan karakter peserta didik, prinsip Ki Hajar Dewantara yang relevan yaitu
ing ngarso sungtulodo yang mana guru dapat mengajarkan peneladanan etika digital seperti netiquette dan keamanan cyber. Ing Madya Mangunkarso yang mana guru dapat mengundang siswa untuk berperan sebagai agen positif di dalam ruang digital seperti membuat konten edukatif. Pada aspek peran guru, prinsip Ki Hajar Dewantara yang relevan yaitu ing ngarso sungtulodo yang mana guru dapat mengelola kelas virtual dan memodelkan penggunaan platform. Ing Madya Mangunkarso yang mana guru dapat merancang pembelajaran berbasis masalah yang memanfaatkan teknologi digital. Tutwuri Handayani yang mana guru dapat menjadi fasilitator yang memberikan umpan balik relatif melalui LMS dan forum diskusi. Yang keempat dan yang terakhir adalah refleksi singkat mengenai pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar ini menjawab permasalahan pendidikan nasional seperti kualitas guru yang belum merata, literasi digital yang rendah, dan kurangnya pembentukan karakter. Dengan menetapkan keteladanan, semangat dan dorongan sistem pendidikan dapat menjadi lebih adil, berkualitas, dan relevan. Berikut adalah problem nasional dan pilar yang dapat memberikan solusi. Kesenjangan akses dengan pilar kurikulum dan isi pembelajaran yang dapat diakses via daring, yang mana pendidik didorong untuk menguasai teknologi agar mampu menjaga literasi digital secara merata. Kualitas dan relevansi kurikulum dengan pilar visi dan tujuan yang kompeten serta disinkronisasikan dengan kebutuhan industri maupun proses penilaian yang mampu mengukur kemampuan digital skill, tidak hanya sekedar hafalan. Lemahnya karakter dan etika. Prinsip ing ngarso sungtulodo atau keteladanan diterapkan dalam interaksi digital, serta tutwuri handayani atau pendampingan yang dipakai untuk membimbing perilaku etis di ruang maya. Kurangnya profesionalisme guru dengan pilar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus pengembangan profesional berkelanjutan. Kemandirian dan inovasi peserta didik dengan prinsip ing Madya Mangunkarso atau prakarsa dapat mendorong proyek berbasis teknologi dan wirausaha digital. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip, visi tujuan, kurikulum pendidik, dan proses penilaian sekaligus menghidupi prinsip Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan di Indonesia dapat merawat karakter di tengah perubahan teknologi, menjaga kesetaraan akses terhadap pembelajaran digital, membangun kompetensi yang relevan, meningkatkan akuntabilitas pendidikan melalui proses penilaian yang transparan. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut bukan hanya sekedar teoritis, melainkan alat operasional untuk menjawab pertanyaan konkret pendidikan nasional yang kontemporer. Lalu, bagaimana ya contoh-contoh intelektualnya dari penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan era digital? Yuk saksikan pembahasan berikut ini. Sekian tugas video dari saya. Semoga melalui tugas saya ini dapat sangat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jika di dalam video saya terdapat beberapa kesalahan, mulai dari perkataan ataupun penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya.